Ma'rifat, tubuh sebagai makam dan hakikat diri yang tersembunyi. Pernyataan yang Anda sampaikan adalah sebuah permata kebijaksanaan dalam tradisi ma'rifat, yang mengundang kita untuk menyelami kedalaman eksistensi dan hakikat diri. Ini bukan sekadar angkaian kata-kata, melainkan sebuah gerbang menuju pemahaman tentang realitas spiritual yang seringkali tersembunyi di balik tabir dunia material. Mari kita bongkar makna setiap frasa dengan teliti, menggali inti ajarannya yang mendalam. Jasadmu adalah alam kubur yang nyata. Konsep bahwa jasadmu adalah alam kubur yang nyata mungkin terdengar paradoks pada awalnya. Secara harfiah, alam kubur adalah tempat di mana tubuh fisik dikebumikan setelah kematian. Namun, dalam ilmu ma'rifat, ini adalah sebuah metafora yang sangat kuat. Tubuh fisik, dengan segala keterbatasan dan kecenderungannya pada materi, bisa menjadi kuburan bagi hakikat sejati diri kita. Bayangkan, tubuh ini sebagai wadah. Wadah ini, jika tidak disucikan dan tidak diisi dengan kesadaran ilahi, akan menjadi tempat terkuburnya potensi spiritual kita. Nafsu duniawi, ego, kesombongan, iri hati, dan segala penyakit hati lainnya adalah tanah yang menimbun dan mengubur cahaya batin. Ketika kita terlalu asyik dengan urusan dunia, terpikat oleh gemerlapnya fata morgana, dan terikat pada kenikmatan indrawi semata, kita sesungguhnya sedang menguburkan diri kita hidup-hidup dari realitas spiritual yang lebih tinggi. Tubuh ini, dalam kondisi demikian, menjadi penjara, bukan kendaraan menuju pembebasan. Al-Quran seringkali mengingatkan kita akan sifat fana dunia dan godaan-godaan materi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20, 57, 20 berbunyi, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Ayat ini secara jelas menggambarkan bagaimana kehidupan duniawi bisa melena dan mengalihkan perhatian dari tujuan sejati. Ketika kita terpaku pada permainan dan perhiasan dunia, jasad kita menjadi kuburan yang mengunci jiwa dari perjalanan spiritualnya. Lebih lanjut, dalam ilmu ma'rifat, jasad dipandang sebagai kendaraan sementara. Ia memiliki kebutuhan, namun jika kebutuhan ini menguasai, ia akan menjadi tirai yang tebal antara kita dengan Allah. Puasa, sholat, dan segala bentuk ibadah tidak hanya tentang ritual fisik, tetapi juga tentang membersihkan kuburan ini agar jiwa dapat bangkit. Ketika kita berhasil mengendalikan nafsu dan menyucikan hati, jasad ini berhenti menjadi kuburan dan bertransformasi menjadi makam yang indah, tempat tersemayamnya rahasia ilahi. Yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Inilah inti dari ajaran ma'rifat. Yang terkubur itu bukan sekadar tubuh, melainkan jiwa yang hakikatnya adalah nur Allah dan nur Muhammad. Konsep nur Allah dan nur Muhammad adalah pilar penting dalam tasawuf dan ma'rifat. Nur Allah merujuk pada cahaya ilahi, yaitu esensi Tuhan yang tak terbatas, yang merupakan sumber segala sesuatu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, 24-35 berbunyi, "Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seolah-olah bintang yang sangat terang seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api.
Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis, Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada cahayanya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa Allah adalah sumber cahaya. Dalam diri setiap manusia ada percikan dari cahaya ilahi ini, yaitu roh atau jiwa yang berasal dari Allah. Namun karena keterikatan pada materi dan dunia, cahaya ini seringkali tertutup, terpendam, atau terkubur. Sementara itu, Nur Muhammad bukan merujuk pada fisik Nabi Muhammad SAW, melainkan pada hakikat kenabian, esensi spiritual yang merupakan perwujudan pertama dari cahaya ilahi yang diciptakan. Dalam banyak riwayat tasawuf dan hadis qudsi, Nur Muhammad sering disebut sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah sebelum penciptaan alam semesta. Ini adalah cahaya yang menjadi jembatan atau perantara bagi seluruh penciptaan. Ia adalah prototipe kesempurnaan manusia, cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi. Hadis populer yang sering dikutip dalam konteks ini adalah, "Aku adalah dari nur Allah, dan semua makhluk adalah dari nurku." Walaupun hadis ini diperdebatkan sanadnya, namun maknanya dipegang kuat dalam tradisi tasawuf untuk menggambarkan konsep Nur Muhammad. Jadi, ketika dikatakan bahwa Nur Allah dan Nur Muhammad terkubur dalam jasad, ini berarti potensi ilahi dan kesempurnaan kenabian yang ada di dalam diri kita tersembunyi di balik lapisan-lapisan kegelapan nafsu dan kealpaan. Tujuan dari perjalanan spiritual adalah untuk menggali kembali cahaya ini, untuk membangkitkan kembali Nur Allah dan Nur Muhammad yang terpendam, agar kita dapat kembali kepada hakikat sejati kita sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Proses ini dikenal sebagai fana, peleburan diri, dan baqa, kekal dalam Allah, di mana ego individu meluluh dan yang tersisa adalah kesadaran akan keesaan Tuhan. Hadits qudsi seringkali mengisyaratkan hal ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, pandangannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya." Hadis ini dalam tafsir Ma'rifat menunjukkan peleburan kehendak hamba dengan kehendak Allah. Ketika seorang hamba telah mencapai maqam atau tingkatan spiritual ini, dirinya yang fana telah lenyap dan yang tersisa adalah diri sejati yang beroperasi melalui kehendak ilahi. Penutup, perjalanan menuju kesadaran ilahi. Secara keseluruhan, pernyataan ini adalah sebuah peta jalan menuju kesadaran ilahi dan pembebasan spiritual. Ia mengajak kita untuk mengakui realitas jasad sebagai potensi kuburan bagi jiwa jika tidak disucikan. Ini menuntut kita untuk berintrospeksi dan membersihkan diri dari segala kekotoran hati. Menyadari bahwa di dalam diri tersembunyi cahaya ilahi, Nur Allah dan Nur Muhammad, yang menunggu untuk digali dan dibangkitkan. Ini memberikan harapan dan tujuan mulia dalam hidup. Memahami konsekuensi dari kebutaan mata hati, baik di dunia maupun di akhirat, ini mendorong kita untuk berjuang membuka dan membersihkan mata hati kita. Bergegas mengenal Allah selagi hidup, karena Dia adalah satu-satunya realitas sejati. Ini adalah panggilan untuk mencari kebenaran mutlak. Perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh perjuangan, namun janji yang menantinya adalah kebahagiaan abadi dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini adalah esensi dari ilmu makrifat, sebuah jalan yang menuntun seorang hamba dari kegelapan ke cahaya,
dari ilusi kebenaran sejati dan dari keterpisahan menuju persatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan sebelumnya telah mengupas makna dasar dari pernyataan jasadmu adalah alam kubur yang nyata. Yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata. Yang tidak nyata adalah dirimu. Kini, mari kita selami lebih dalam lagi, menguraikan setiap aspek dengan detail yang lebih kaya, menggali dimensi spiritual dan filosofis yang terkandung di dalamnya berdasarkan ilmu makrifat, serta mengaitkannya dengan rujukan Al-Quran dan hadis yang lebih luas. Jasad sebagai kubur, dimensi penjara dan potensi kebangkitan. Konsep jasadmu adalah alam kubur yang nyata, bukan hanya metafora sederhana, melainkan sebuah realitas yang kompleks dalam perjalanan spiritual. Tubuh fisik, dengan segala keindahan dan fungsinya, sejatinya bisa menjadi penghalang terbesar bagi jiwa untuk mencapai pencerahan jika tidak dikelola dengan benar. Ini adalah kuburan di mana kesadaran spiritual seringkali terkubur di bawah lapisan-lapisan keinginan materi, kebiasaan buruk, dan keterikatan duniawi. Dalam tradisi makrifat, tubuh dipandang sebagai pakaian sementara bagi ruh, atau kendaraan yang membawa jiwa dalam perjalanan hidup ini. Namun, jika pengemudi atau jiwa terlalu fokus pada kendaraan itu sendiri, merabatnya berlebihan, atau membiarkannya dikuasai oleh tuntutan-tuntutan fisikal yang berlebihan, maka kendaraan itu akan menjadi beban dan bahkan penjara. Nafsu makan yang berlebihan, keinginan seksual yang tak terkendali, kemewahan yang melenakan, dan kecanduan pada kesenangan indrawi adalah tanah yang menimbun hakikat spiritual. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin banyak membahas tentang bagaimana syahwat dan hawa nafsu dapat menggelapkan hati dan menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Beliau mengibaratkan hati seperti cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Namun, jika cermin itu berkarat atau oleh dosa dan nafsu, maka pantulan cahaya itu tidak akan terlihat. Jasad yang terkubur dalam nafsu adalah cermin yang sangat berkarat. Al-Quran mengingatkan kita tentang sifat fana dunia dan godaan materi dalam banyak ayat. Salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 185, 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah fata morgana yang dapat memperdaya. Ketika seseorang terlalu tenggelam dalam kesenangan yang memperdaya ini, tubuhnya menjadi kuburan bagi kesadaran akan kefanaan dan kebutuhan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi. Lebih dari itu, jasad dapat menjadi kuburan dalam pengertian bahwa ia mengunci potensi batin. Indra fisik, mata, telinga, lidah, cenderung mengarahkan perhatian keluar pada dunia eksternal. Jika kita hanya mengandalkan indera ini, kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat dan mendengar realitas internal dan spiritual. Ini mirip dengan seseorang yang terkunci dalam sebuah ruangan tanpa jendela, di mana ia tidak dapat melihat keindahan di luar. Jasad yang tidak disucikan adalah ruangan tanpa jendela ini, mengubur pandangan batin kita. Namun, jasad juga memiliki potensi untuk menjadi alat pembebasan. Melalui disiplin spiritual seperti puasa, sholat, zikir, dan halwat atau menyendiri, tubuh dapat disucikan dan menjadi lentera bagi jiwa. Ketika nafsu-nafsu terkendali dan kesadaran terfokus pada Allah, jasad bertransformasi dari penjara menjadi kendaraan yang patuh, bahkan menjadi ma'bad atau tempat ibadah yang hidup, tempat rahasia ilahi diwujudkan.
Ini adalah proses mematikan diri sebelum mati atau mutu qabla anta mutu, di mana ego dan nafsu material dileburkan sehingga jiwa dapat bangkit dan hidup dalam kesadaran ilahi. Jiwa Nur Allah dan Nur Muhammad, esensi ilahi yang terpendam. Pernyataan bahwa yang terkubur adalah jiwa Nur Allah serta Nur Muhammad adalah inti dari kosmologi dan antropologi spiritual dalam makrifat. Ini bukan sekedar keyakinan, melainkan sebuah pemahaman mendalam tentang asal-usul dan hakikat manusia. Nur Allah adalah cahaya esensial Tuhan yang merupakan sumber dari segala wujud dan keberadaan. Setiap makhluk pada hakikatnya adalah manifestasi dari cahaya ini. Dalam diri manusia, Nur Allah bermanifestasi sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Hijr ayat 29, 15-29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kepadanya dengan sujud. Ayat ini menegaskan bahwa ruh manusia adalah dari ruhku atau ruhullah, menunjukkan adanya percikan ilahi dalam diri setiap individu. Namun, ketika ruh ini masuk ke dalam jasad dan berinteraksi dengan dunia materi, ia cenderung lupa akan asal-usulnya yang mulia. Ia terbungkus oleh tabir-tabir kealpaan, hawa nafsu, dan ilusi keakuan, sehingga cahaya aslinya menjadi redup atau terkubur. Sementara itu, Nur Muhammad dalam makrifat dipahami sebagai hakikat primordial atau ruh universal yang merupakan manifestasi pertama dari Nur Allah. Ini bukan tubuh fisik Nabi Muhammad SAW, melainkan esensi spiritual yang menjadi model penciptaan seluruh alam semesta dan manusia. Nur Muhammad adalah pena yang pertama kali menuliskan takdir dan akal pertama yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu. Semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Adam alaihissalam, dikatakan membawa percikan dari Nur Muhammad ini. Dalam ajaran ini, setiap manusia memiliki potensi untuk memantulkan kesempurnaan Nur Muhammad. Ia adalah cermin yang paling sempurna bagi sifat-sifat ilahi. Namun, karena kealpaan dan kegelapan hati, cermin ini menjadi buram dan pantulan Nur Muhammad dalam diri kita menjadi tidak jelas. Proses menggali Nur Allah dan Nur Muhammad yang terkubur adalah proses membersihkan cermin hati, sehingga ia dapat memantulkan kembali cahaya ilahi dan kesempurnaan kenabian secara penuh. Ini adalah puncak dari pengenalan diri atau ma'rifatun nafs yang kemudian mengantarkan kepada pengenalan Tuhan atau ma'rifatullah. Hadis terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya, menjadi sangat relevan di sini. Mengenal diri dalam konteks ini berarti mengenal hakikat ilahi yang tersembunyi di dalamnya, yaitu Nur Allah dan Nur Muhammad. Ketika seseorang menemukan cahaya ini di dalam dirinya, ia akan merasakan kedekatan yang tak terhingga dengan Sang Pencipta. Kebutaan mata hati, ancaman spiritual yang nyata. Peringatan bahwa siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama, adalah penekanan pada urgensi penyucian batin di dunia. Mata hati atau basirah adalah kemampuan spiritual untuk melihat kebenaran hakiki, hakul yakin, bukan sekedar kebenaran logis atau indrawi. Ia adalah alat untuk memahami makna-makna tersembunyi di balik fenomena, untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap ciptaan, dan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada level spiritual, kebutaan mata hati terjadi ketika hati diselimuti oleh dosa, kesombongan, syahwat, hasad, dan cinta dunia yang berlebihan. Ini seperti lapisan tebal yang menghalangi cahaya masuk. Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan sangat jelas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 24, 47, 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
Ayat ini menyiratkan bahwa kegagalan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis Al-Quran maupun yang terbentang di alam semesta, adalah tanda hati yang terkunci atau buta. Hati yang terkunci tidak dapat menerima hidayah, tidak dapat merasakan petunjuk, dan tidak dapat memahami kebenaran spiritual. Di akhirat, di mana segala tabir akan disingkap, mereka yang buta mata hatinya di dunia akan menghadapi kondisi yang lebih parah. Ini bukan azab fisik semata, melainkan juga azab spiritual berupa kegelapan dan keterpisahan dari cahaya ilahi. Mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk membuka mata hati mereka. Ayat lain dalam surah Al-A'raf ayat 179 menggambarkan orang-orang yang memiliki hati, mata, dan telinga namun tidak menggunakannya untuk memahami kebenaran. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jalan praktis menuju pengenalan diri dan Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih mendalam. Berfokus pada bagaimana seseorang dapat menempuh jalan makrifat ini secara praktis untuk menggali jiwa nur Allah dan nur Muhammad yang terpendam, membuka mata hati, dan pada akhirnya mengenal Allah yang nyata, sambil menyadari bahwa dirimu yang ilusif itu tidaklah nyata. Ini adalah perjalanan batin yang membutuhkan kesungguhan, disiplin, dan bimbingan. Memulai perjalanan, fondasi, dan persiapan. Perjalanan menuju makrifat bukanlah sekadar olah pikir atau akumulasi pengetahuan, melainkan sebuah transformasi total dari hati dan jiwa. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa fondasi yang harus kokoh. 1. Memperbaiki akidah dan syariat. Sebelum menyelami samudra makrifat, seorang salik atau penempuh jalan harus memiliki akidah atau keyakinan yang lurus dan syariat atau hukum-hukum agama yang kokoh. Keyakinan kepada Allah yang Esa, Rasul-Nya, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari akhir dan takdirnya harus tertanam kuat. Demikian pula pelaksanaan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu harus menjadi prioritas utama. Ilmu makrifat bukanlah jalan pintas untuk meninggalkan syariat, melainkan justru menguatkan pemahaman dan penghayatan terhadapnya. Syariat adalah wadah dan makrifat adalah isi atau ruhnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini adalah pilar-pilar yang harus berdiri tegak. 2. Taubat nasuha atau taubat sejati. Langkah pertama yang paling krusial adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh dari segala dosa, baik lahir maupun batin. Dosa-dosa adalah karat yang menyelimuti hati dan membutakan mata batin. Tanpa membersihkan hati dari noda dosa, cahaya ilahi sulit untuk masuk, dan nur Allah serta nur Muhammad akan tetap terkubur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 8, 66-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Taubat meliputi penyesalan mendalam, berhenti dari perbuatan dosa, bertekad tidak mengulanginya lagi, dan jika terkait dengan hak orang lain, mengembalikannya atau meminta maaf. 3. Zuhud, tidak terikat dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya dan menjadi miskin. Zuhud berarti tidak membiarkan dunia masuk ke dalam hati. Harta, jabatan, popularitas, dan segala kenikmatan duniawi dipandang sebagai alat atau pinjaman, bukan tujuan akhir. Hati harus terbebas dari keterikatan yang berlebihan pada hal-hal fana ini. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau penyeberang jalan." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa dunia adalah persinggahan, bukan tempat tinggal abadi. Metode praktis penggalian jiwa nur Allah dan nur Muhammad. Setelah fondasi kokoh, seorang salik dapat mulai menerapkan metode-metode praktis untuk menggali hakikat diri yang terpendam. 1. Zikrullah atau mengingat Allah secara konsisten. Zikir, mengingat Allah adalah kunci utama untuk membersihkan hati dan membuka mata batin.
Zikir bukan hanya sekedar mengucapkan lafal-lafal tertentu, melainkan mengingat Allah dalam setiap gerak dan diam, dalam setiap pikiran dan perasaan. Zikir lisan, atau dengan ucapan, seperti mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar secara rutin. Zikir ini membantu mengendalikan pikiran dan mengarahkan perhatian kepada Allah. Zikir hati, atau mengingat dalam hati, adalah tingkatan yang lebih tinggi, di mana hati senantiasa merasakan kehadiran Allah tanpa perlu mengucapkan lafaz secara lisan. Ini adalah inti dari mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 191, 191. Zikir ruh adalah tingkatan tertinggi, di mana ruh telah menyatu dalam kesadaran ilahi, dan setiap nafas, setiap detak jantung adalah zikir itu sendiri. Hadis Qudsi menyatakan, aku bersama sangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di kalayak ramai, aku mengingatnya di kalayak ramai yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba yang mengingatnya. 2. Tafakur atau merenung dan kontemplasi. Tafakur adalah merenungkan ciptaan Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan keesaannya. Ini melibatkan penggunaan akal dan hati untuk memahami hikmah di balik setiap fenomena alam, setiap peristiwa hidup, dan setiap ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, 45-13. Dan dia telah merundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Melalui tafakur yang mendalam, seseorang akan mulai melihat wajah Allah dalam setiap ciptaan, merasakan kehadirannya yang meliputi segala sesuatu. Ini akan membantu membuka mata hati untuk melihat kebenaran hakiki. 3. Muraqabah atau pengawasan diri. Muraqabah adalah praktik merasakan pengawasan Allah secara terus-menerus. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Dengan muraqabah, seseorang akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, pikiran, bahkan niat, karena tahu bahwa Allah selalu menyertai. Hadis Jibril yang terkenal, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah inti dari muraqabah. 4. Mujahadah atau perjuangan spiritual dan riyadah atau latihan diri. Mujahadah adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Ini meliputi menahan diri dari godaan, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memaksa diri untuk melakukan kebaikan meskipun terasa berat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69, 29-69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya, Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Melalui mujahadah dan riyadah, jiwa akan semakin kuat dan jasad akan semakin patuh, sehingga lapisan-lapisan yang mengubur nur Allah dan nur Muhammad dapat tersingkap. 5. Menjauhi dosa dan lingkungan buruk. Dosa adalah penghalang terbesar antara hamba dan Tuhannya. Setiap dosa, baik besar maupun kecil, akan menambah karat di hati. Oleh karena itu, menjauhi dosa dan lingkungan yang dapat menjerumuskan pada dosa adalah keharusan mutlak. Bergaul dengan orang-orang solih atau suhbah asyolihin dan mencari bimbingan dari guru mursyid atau pembimbing spiritual yang hakiki juga sangat penting untuk menjaga momentum spiritual. Mengenal dirimu yang tidak nyata dan Allah yang nyata. Puncak dari perjalanan makrifat adalah kesadaran mendalam bahwa dirimu atau ego, keakuan palsu itu sesungguhnya tidak nyata dalam pengertian keberadaan mutlak, yang nyata hanyalah Allah. Ini adalah realisasi tauhid al-wujud atau kesatuan wujud dalam makna yang hakiki. Bukan berarti semuanya Allah, tetapi bahwa hanya Allah yang memiliki wujud yang mutlak, dan segala sesuatu selain Dia adalah manifestasi dari wujudnya, yang keberadaannya bersifat nisbi dan bergantung. Ketika seorang hamba mencapai tingkat ini, ia hidup dalam kesadaran bahwa kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. 1 Al-Baqarah ayat 115. Peran guru mursyid dan kesabaran.
Perjalanan makrifat adalah perjalanan yang sangat pribadi dan seringkali penuh tantangan. Oleh karena itu, bimbingan dari seorang guru mursyid atau pembimbing spiritual yang benar-benar mengenal Allah adalah sangat penting. Guru mursyid dapat memandu salik melewati rintangan-rintangan spiritual, memberikan petunjuk yang sesuai dengan kondisi rohani muridnya, dan membantu menginterpretasikan pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin membingungkan. Selain itu, kesabaran adalah kunci mutlak. Perjalanan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dedikasi yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai ujian dan godaan. Tidak ada jalan pintas menuju makrifat sejati. Pada akhirnya, ajaran jasadmu adalah alam kubur yang nyata adalah seruan untuk kembali kepada hakikat jati diri, untuk membangkitkan cahaya ilahi di dalam, dan untuk hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang maha nyata, sambil melepaskan ilusi ego yang fana. Ini adalah janji kebahagiaan sejati dan kedekatan abadi dengan Sang Pencipta, yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang berani menyelami kedalaman batin mereka. Ma'rifat, perwujudan di dunia, dan kebahagiaan sejati. Kita telah menyelami makna mendalam dari jasadmu adalah alam kubur yang nyata, yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu. Dan juga telah membahas fondasi serta metode praktis dalam menempuh jalan ma'rifat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana buah dari perjalanan ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan sejati yang diperoleh serta menghadapi potensi tantangan yang mungkin muncul. Buah ma'rifat, transformasi dalam kehidupan dunia. Ketika seseorang mulai menapaki jalan ma'rifat dan berhasil menggali cahaya ilahi dalam dirinya, dampaknya akan terasa secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang pengalaman batin yang terisolasi, melainkan sebuah transformasi yang mempengaruhi cara ia berinteraksi dengan diri sendiri, sesama, dan alam semesta. 1. Peningkatan kualitas ibadah. Ibadah tidak lagi sekedar ritual kosong, melainkan sebuah dialog mendalam dengan Allah. Salat menjadi mi'raj atau kenaikan spiritual yang sesungguhnya, puasa menjadi penyucian jiwa yang lebih dalam, dan zikir menjadi nafas kehidupan. Setiap gerakan, setiap bacaan, dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Kehadiran hati atau khusyuk dalam salat akan meningkat drastis karena ia telah merasakan manisnya bermunajat kepada Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Hadis riwayat An-Nasai. Ini menunjukkan bahwa solat adalah kebahagiaan dan kedekatan, bukan beban. Bagi seorang arif atau orang yang mengenal Allah, solat adalah puncak kelezatan. 2. Akhlak mulia atau mahmudah. Pengenalan terhadap Allah secara otomatis akan memunculkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dendam, dan kemarahan akan berangsur-angsur sirna, digantikan dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu atau rendah hati, syukur, sabar, qanaah atau merasa cukup, kasih sayang, dan keikhlasan. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa segala kebaikan berasal dari Allah dan segala kekurangan adalah dari dirinya yang fana. Ia melihat kebesaran Allah pada setiap makhluk, sehingga tidak ada ruang untuk merendahkan atau membenci. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, 21, 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai pengikut Nabi Muhammad, seorang arif akan berusaha meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan rahmat bagi semesta alam. 3. Ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Salah satu buah paling nyata dari ma'rifat adalah ketenangan hati atau tumahninah dan kedamaian jiwa yang abadi. Rasa cemas, takut, dan gelisah akan berkurang drastis karena ia menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Ia percaya penuh pada takdir dan ketetapannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28,
13:28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, zikir tidak hanya menjadi aktivitas lisan, tetapi menjadi kondisi hati yang senantiasa terhubung dengan sumber ketenangan. 4. Hikmah dan firasat yang tajam. Mata hati yang telah terbuka akan dianugerahi hikmah atau kebijaksanaan dan firasat yang tajam. Ia mampu melihat kebenaran di balik penampilan, memahami esensi suatu masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Firasat adalah intuisi spiritual yang dipancarkan dari cahaya ilahi, yang memungkinkan seseorang untuk merasakan atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi secara rasional. Ini bukan ramalan, melainkan anugerah dari Allah bagi hamba-hambanya yang dekat. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kamu akan firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Merasakan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Ini adalah puncak pengalaman seorang arif di dunia. Ia melihat Allah di mana-mana, dalam setiap ciptaan, setiap peristiwa, bahkan dalam dirinya sendiri. Alam semesta menjadi kitab yang terbuka, setiap atom berzikir, dan setiap kejadian adalah tanda kebesaran Allah. Perpisahan antara pencipta dan ciptaan memudar, dan yang ada hanyalah tauhid yang meliputi segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fussilat, ayat 53, 41, 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Potensi tantangan dalam perjalanan makrifat. Meskipun makrifat menawarkan kebahagiaan dan pencerahan yang luar biasa, jalan ini tidaklah tanpa tantangan. Beberapa di antaranya meliputi 1. Godaan ego dan rasa telah sampai. Ketika seorang salik mulai mengalami peningkatan spiritual, ada godaan besar untuk merasa telah sampai atau telah mencapai makom yang tertinggi. Ini adalah perangkap ego yang paling halus yang dapat menghambat kemajuan lebih lanjut. Rendah hati dan kesadaran akan kekurangan diri adalah kunci untuk mengatasi ini. 2. Kesulitan memahami pengalaman spiritual. Pengalaman dalam perjalanan makrifat seringkali bersifat non-verbal dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa bimbingan guru mursyid, seorang salik bisa bingung atau salah menafsirkan pengalaman-pengalaman batinnya, bahkan bisa terjatuh ke dalam kesesatan. 3. Ujian dari Allah. Seiring dengan meningkatnya tingkat spiritual, ujian dari Allah juga akan meningkat. Ini bisa berupa ujian harta, keluarga, kesehatan, atau bahkan pandangan masyarakat. Ujian-ujian ini bertujuan untuk menguji kesabaran, keikhlasan, dan kebergantungan total kepada Allah. 4. Misinterpretasi dan klaim yang berlebihan. Beberapa orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang makrifat mungkin akan salah menafsirkan konsep-konsep seperti fanah atau Nur Muhammad dan membuat klaim yang berlebihan atau menyimpang dari syariat. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan bimbingan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kebahagiaan sejati, puncak dari makrifat. Puncak dari perjalanan makrifat adalah pencapaian kebahagiaan sejati atau sa'adah hakikiyah. Ini bukan kebahagiaan yang bergantung pada kondisi eksternal, bukan pula kebahagiaan sesaat yang cepat berlalu. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari kedekatan dengan Allah, dari kesadaran akan wujudnya yang meliputi segala sesuatu. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia menemukan surga di dalam hatinya sendiri, karena hati itulah tempat bersemayamnya rahasia ilahi. Dunia ini, dengan segala kesulitan dan godaannya, menjadi taman yang indah karena ia melihat tangan Allah bekerja dalam setiap peristiwa. Ini adalah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, 51-56. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia,
melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ilmu makrifat, mengabdi kepadaku atau liya'buduni diartikan juga sebagai untuk mengenalku atau liya'rifuni. Tujuan sejati penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah. Dan ketika tujuan ini tercapai, kebahagiaan yang tak terhingga akan diperoleh, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Perjalanan makrifat adalah perjalanan yang tak pernah usai selama nafas masih ada. Ia adalah evolusi jiwa menuju kesempurnaan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kita telah meninjau berbagai dimensi dari pernyataan, jasadmu adalah alam kubur yang nyata, yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu. Kita juga telah membahas fondasi, metode praktis, dan buah dari perjalanan makrifat. Mari kita selami lebih jauh lagi mengenai perwujudan makrifat dalam interaksi sosial, peran cinta, dan bagaimana ini membentuk warisan spiritual seorang arif. Makrifat dalam interaksi sosial, rahmat bagi semesta. Seorang yang telah menapaki jalan makrifat tidak akan menjadi pribadi yang menyendiri atau terisolasi dari masyarakat. Justru sebaliknya, makrifat akan mendorongnya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, meneladani sifat-sifat kasih sayang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perwujudan nyata dari Nur Muhammad dalam dirinya. 1. Kasih sayang universal, ishq ilahi. Pengenalan terhadap Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan melahirkan cinta, mahabbah yang mendalam kepada seluruh ciptaannya. Ia akan melihat setiap manusia, hewan, tumbuhan, bahkan setiap atom sebagai manifestasi dari asma dan sifat Allah. Oleh karena itu, ia akan memperlakukan semua dengan kasih sayang, empati, dan penghormatan. Tidak ada ruang bagi kebencian, permusuhan, atau diskriminasi, karena semuanya berasal dari sumber yang satu. Cinta ilahi, al-ishq al-ilahi, akan meluap dari hatinya dan membasahi sekelilingnya. Ia akan menjadi sumber kebaikan, kedamaian, dan keadilan dimanapun ia berada. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, barang siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Seorang arif akan menempatkan kasih sayang sebagai prinsip hidupnya, karena ia menyadari bahwa kasih sayang adalah sifat utama Tuhannya. 2. Pelayan umat, khidmah lil ummah. Orang yang telah mengenal Allah tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Ia akan merasakan dorongan kuat untuk melayani umat dan berjuang untuk kemaslahatan bersama. Harta yang dimilikinya akan dilihat sebagai amanah dari Allah untuk disalurkan demi kebaikan. Ilmu yang ia miliki akan digunakan untuk membimbing dan mencerahkan orang lain. Tenaganya akan dicurahkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini adalah perwujudan dari ajaran bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang arif menyadari bahwa keberadaannya di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, yaitu agen kebaikan dan keadilan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan penderitaan orang lain dan menyebarkan kedamaian. 3. Keadilan dan kebenaran, al-haq wal-adl. Dengan mata hati yang terang, seorang arif mampu membedakan antara kebenaran, al-haq, dan kebatilan. Ia akan berdiri teguh di atas prinsip-prinsip keadilan, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Ia tidak takut akan celaan manusia dalam menegakkan kebenaran, karena yang ia cari hanyalah keridhaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 135, 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. 4. Kesabaran dan ketabahan dalam ujian. Meskipun seorang arif mencapai ketenangan hati, ia tidak kebal terhadap ujian hidup, namun ia memiliki kesabaran, sabar, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapinya. Ia melihat setiap musibah sebagai takdir Allah yang mengandung hikmah, sebagai sarana untuk membersihkan dosa, atau sebagai tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Ia tidak mengeluh,
tetapi berserah diri dengan penuh keyakinan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Warisan spiritual, jejak abadi seorang arif. Kehadiran seorang arif billah di dunia adalah anugerah. Warisan yang ia tinggalkan jauh melewati harta benda atau kekuasaan. 1. Ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Seorang arif seringkali menjadi sumber ilmu dan hikmah yang tak terbatas. Ia tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga membuka jalan menuju hakikat dan makrifat. Ajaran-ajarannya tidak sekedar teori, melainkan keluar dari pengalaman batin yang mendalam, sehingga mampu menyentuh hati para murid dan pengikutnya. Karya-karya tulisnya, jika ada, akan menjadi penerang bagi generasi-generasi mendatang. 2. Teladan hidup yang menginspirasi. Hidup seorang arif adalah teladan nyata dari pengabdian total kepada Allah. Kesederhanaannya, kesabarannya, kasih sayangnya, dan keikhlasannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menempuh jalan spiritual. Ia membuktikan bahwa manusia bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan di tengah gemerlap dunia. 3. Keberkahan dan aura kebaikan. Keberadaan seorang arif membawa keberkahan ke lingkungannya. Aura kedamaian dan kebaikan terpancar darinya, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Ia menjadi magnet yang menarik hati menuju Allah. Bahkan setelah wafatnya, keberkahannya seringkali masih terasa melalui makamnya yang diziarahi dan ajarannya yang terus dihidupkan. 4. Kesinambungan rantai spiritual, silsilah. Dalam banyak tarekat tasawuf, makrifat diturunkan melalui silsilah, rantai spiritual dari guru kepada murid. Seorang arif yang mumpuni akan melahirkan arif-arif baru, memastikan kesinambungan ajaran dan bimbingan spiritual dari generasi ke generasi. Ini adalah warisan tak bernilai yang menjaga api makrifat tetap menyala di tengah kegelapan dunia. Mempertahankan kesadaran, jalan yang tak berakhir. Mencapai makrifat bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah kondisi berkelanjutan. Tantangannya adalah mempertahankan kesadaran akan Allah dalam setiap detik kehidupan, di tengah hiruk-pikuk dunia. 1. Zikir yang berkesinambungan. Zikir tidak boleh berhenti. Ia harus menjadi napas hidup, baik dalam keadaan senang maupun susah, sibuk maupun luang. Ini menjaga hati tetap hidup dan terang. 2. Muhasabah, introspeksi diri setiap hari. Seorang arif senantiasa melakukan muhasabah, mengevaluasi diri setiap hari, mengkoreksi kesalahan, dan memperbarui niat. Ini mencegah hati kembali berkarat dan mata hati kembali buta. 3. Memperbarui taubat. Meskipun telah mencapai makam tinggi, seorang arif tetap merasakan kebutuhan untuk memperbarui taubat secara terus-menerus karena kesadaran akan kekurangannya di hadapan Allah akan semakin meningkat. 4. Menjaga hubungan dengan guru dan komunitas spiritual. Terus menjaga hubungan dengan guru mursyid dan berinteraksi dengan komunitas spiritual membantu menjaga semangat dan arahan dalam perjalanan ini. Dengan demikian, pernyataan awal yang kita bahas, jasadmu adalah alam kubur yang nyata, yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu, adalah sebuah ajakan untuk sebuah kehidupan yang bermakna dan mendalam. Ini adalah undangan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang tidak fana, kedekatan abadi dengan Sang Pencipta, dan menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini adalah puncak dari pengabdian, yaitu mengenal Allah, dengan hati yang bersih, jiwa yang tercerahkan, dan diri yang telah melebur dalam keesaannya. Makrifat, relevansi dalam tantangan modern dan pembangunan diri abadi. Kita telah mengurai begitu banyak lapisan makna dari pernyataan jasadmu adalah alam kubur yang nyata, yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu.
kita juga telah membahas fondasi, metode, buah, dan warisan spiritual dari ma'rifat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana ajaran kuno ini tetap relevan dan bahkan sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas serta tantangan dunia modern, serta bagaimana ia berkontribusi pada pembangunan diri yang abadi. Ma'rifat dalam menghadapi tantangan modern. Dunia modern, dengan segala kemajuan teknologi dan informasi, seringkali membawa serta tantangan baru yang dapat menggerus spiritualitas dan kedamaian batin. Ajaran ma'rifat menawarkan solusi mendalam untuk masalah-masalah ini. 1. Krisis identitas dan kehampaan spiritual. Di era globalisasi dan media sosial, banyak individu mengalami krisis identitas. Mereka terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, merasa tidak cukup, dan mencari validasi eksternal. Hal ini seringkali berujung pada kehampaan spiritual meskipun mereka memiliki segalanya secara materi. Ma'rifat menawarkan penawar dengan mengajarkan bahwa identitas sejati seseorang bukanlah pada jabatan, harta, atau popularitas, melainkan pada hakikat ilahi yang tersembunyi di dalam dirinya, Nur Allah dan Nur Muhammad. Dengan mengenal Allah, seseorang menemukan aku yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh pasang surut duniawi sehingga mengisi kehampaan batin dengan kedamaian dan makna abadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21, 2, 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Mengenal dan menyembah Allah adalah tujuan eksistensi yang memberikan arah dan makna hidup. 2. Kecanduan digital dan keterputusan dari realitas. Teknologi modern, khususnya gawai pintar dan internet, telah menciptakan fenomena kecanduan digital. Orang-orang terpaku pada layar, terasing dari lingkungan sekitar, dan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara mendalam dengan realitas. Ma'rifat dengan penekanannya pada muraqabah dan tafakur mengajak seseorang untuk kembali menyadari keberadaan Allah dalam setiap momen, memutuskan ketergantungan pada ilusi digital, dan menyambung kembali dengan realitas sejati. Ini membantu mengembalikan fokus pada kehidupan nyata dan interaksi manusiawi yang bermakna. 3. Stres, kecemasan, dan depresi. Gaya hidup serba cepat, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan seringkali menyebabkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang tinggi. Ma'rifat menawarkan solusi fundamental melalui zikrullah dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Dengan mengingat Allah secara terus-menerus, hati akan menemukan ketenangan. Dengan berserah diri pada takdir Allah, kekhawatiran akan masa depan akan berkurang karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 dan 63, 10, 62 dan 63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ma'rifat adalah jalan menuju makam kewalian yang menghadirkan ketentraman batin. 4. Konflik dan polarisasi sosial. Dunia modern seringkali terpecah belah oleh konflik dan polarisasi sosial, baik karena perbedaan ideologi, politik, ataupun agama. Ma'rifat dengan penekanannya pada tauhid dan kasih sayang universal mengajarkan untuk melihat kesatuan di balik keragaman. Ketika seseorang memahami bahwa semua ciptaan adalah manifestasi dari wujud yang satu, perbedaan-perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk permusuhan, melainkan menjadi keindahan dalam keragaman. Ia akan menjadi agen perdamaian dan persatuan. Pembangunan diri yang abadi, melampaui batas kematian. Ma'rifat bukan hanya untuk hidup di dunia, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi. Pembangunan diri yang dilakukan melalui ma'rifat adalah pembangunan diri yang abadi melampaui batas-batas kematian. 1. Kematian sebagai gerbang, bukan akhir. Bagi orang yang buta mata hatinya, kematian adalah akhir dari segalanya, sumber ketakutan terbesar. Namun bagi seorang arif, kematian adalah gerbang menuju pertemuan dengan kekasih sejati, yaitu Allah. Ia telah mematikan diri sebelum mati, mutu qabla an tamutu, dengan menundukkan ego dan nafsu duniawi. Oleh karena itu, ia tidak takut mati, melainkan merindukannya sebagai puncak dari perjalanan spiritual. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Seorang arif adalah orang yang merindukan pertemuan itu. 2. Bekal abadi untuk akhirat.
Setiap upaya dalam perjalanan ma'rifat, zikir, tafakur, mujahadah, penyucian hati dan berakhlak mulia adalah bekal abadi yang akan dibawa ke akhirat. Sementara harta dan jabatan akan sirna, cahaya ma'rifat yang telah digali di dunia akan tetap menyala dan menerangi jalan di alam barzah hingga hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, 59-18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'rifat adalah puncak ketakwaan yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hari esok yang abadi. Ma'rifat adalah jalan bagi semua. Penting untuk ditegaskan bahwa ma'rifat bukanlah monopoli sekelompok kecil mistikus atau wali. Ia adalah potensi yang ada pada setiap manusia, karena setiap manusia membawa percikan ruhullah. Jalan menuju ma'rifat terbuka lebar bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mengenal Tuhannya dengan syarat ia membersihkan hati, menjalankan syariat, dan mencari bimbingan yang benar. Ini adalah sebuah panggilan universal untuk kembali kepada fitrah ilahi yang telah ditiupkan ke dalam diri kita. Sebuah undangan untuk menemukan kebenaran sejati di tengah fata morgana dunia dan untuk hidup dalam kesadaran akan Allah yang nyata serta melepaskan ilusi dari dirimu yang fana. Jadi ketika kita merenungkan pernyataan ini, kita tidak hanya diajak untuk memahami konsep spiritual, tetapi untuk menjalani transformasi total yang akan mengubah seluruh dimensi eksistensi kita. Dari cara kita berpikir, merasa, bertindak, hingga cara kita memandang hidup dan mati. Ini adalah sebuah perjalanan abadi menuju Sang Maha Abadi. Kita telah mengarungi samudra makna dari pernyataan fundamental. Jasadmu adalah alam kubur yang nyata. Yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu. Kita telah membahas fondasi, metode praktis, buah, warisan spiritual, dan relevansinya di era modern. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi, merinci setiap aspek dengan tingkat kedalaman yang belum terjamah, khususnya pada dimensi hakikat insan kamil, peran ilham dan kasyaf, serta tingkatan-tingkatan makrifat yang mungkin dicapai, sekaligus menutup dengan rangkuman agung dari perjalanan ini. Insan kamil, manifestasi makrifat tertinggi. Puncak dari perjalanan makrifat adalah terbentuknya insan kamil atau manusia sempurna. Ini adalah cita-cita luhur dalam tasawuf, sebuah realisasi dari potensi ilahi yang ada dalam diri setiap manusia. Insan kamil bukanlah seseorang yang bebas dari kesalahan, tetapi seseorang yang telah menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak ilahi, sehingga menjadi cermin sempurna bagi sifat-sifat Allah. 1. Penjelmaan sifat-sifat ilahi, tahalluk bi akhlakillah. Seorang insan kamil adalah pribadi yang telah berusaha keras untuk menginternalisasi dan menampakkan sifat-sifat Allah dalam dirinya sesuai dengan kapasitas kemanusiaannya. Ini dikenal sebagai tahalluk bi akhlakillah, yaitu berakhlak dengan akhlak Allah. Jika Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim, maka insan kamil akan memancarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Jika Allah Maha Adil, Al-Adl, maka ia akan menegakkan keadilan. Jika Allah Maha Pemaaf, Al-Ghafur, maka ia akan mudah memaafkan. Ini adalah perwujudan hadis qudsi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, memahami, mengamalkan dan menghayatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengamalkan Asmaul Husna secara mendalam adalah jalan menuju insan kamil. 2. Keselarasan lahir dan batin, az-zahir
wa al-batin. Insan kamil adalah pribadi yang lahiriahnya tunduk pada syariat dan batinnya berhias dengan hakikat serta ma'rifat. Tidak ada dikotomi antara ibadah formal dan pengalaman spiritual. Syariat adalah tubuhnya dan hakikat adalah ruhnya. Keduanya saling melengkapi. Solatnya adalah solat seorang hamba yang menyaksikan Tuhannya. Puasanya adalah puasa hati dari segala yang selain Allah, dan perbuatannya adalah manifestasi dari kehendak ilahi. 3. Pemimpin dan pembimbing umat. Secara historis, para insan kamil seperti para nabi, rasul dan wali Allah adalah pemimpin sejati bagi umat manusia. Mereka membimbing tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup dan kekuatan spiritual mereka. Mereka adalah lentera yang menerangi kegelapan, membawa manusia dari keterpecahan menuju persatuan, dari kealpaan menuju kesadaran. Mereka memahami bahwa tugas mereka adalah melanjutkan misi kenabian dalam membimbing manusia kepada Allah. Ilham dan kasyaf. Penerimaan pengetahuan langsung dari ilahi. Seiring dengan terbukanya mata hati dan terkikisnya tabir, seorang arif dapat dianugerahi ilham dan kasyaf. Ini adalah bentuk-bentuk pengetahuan langsung yang tidak diperoleh melalui indera fisik, akal rasional, atau belajar dari buku, melainkan melalui pencurahan langsung dari Allah ke dalam hati. 1. Ilham. Ilham adalah bisikan kebenaran yang datang ke dalam hati, sebuah pemahaman intuitif yang tiba-tiba muncul. Ini adalah inspirasi dari Allah yang membimbing seseorang pada kebenaran atau tindakan yang tepat. Ilham tidak sama dengan wahyu yang khusus bagi para nabi. Ilham bersifat umum dan bisa diterima oleh siapa saja yang hatinya bersih. Ini adalah cahaya pengetahuan yang menerangi jalan batin. Contoh ilham dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah, dorongan kuat untuk melakukan kebaikan, atau pemahaman mendalam tentang suatu ayat Al-Quran atau hadis setelah perenungan. Bagi seorang arif, ilham menjadi lebih jelas dan sering terjadi, membimbingnya dalam setiap langkah hidup. 2. Kasyaf, penyingkapan. Kasyaf adalah penyingkapan tabir-tabir dari alam gaib atau realitas tersembunyi. Ini bisa berupa melihat realitas malaikat, jin, ruh, atau alam barzah, atau mendengar suara-suara dari alam gaib, atau mengetahui kejadian yang akan datang atau yang tersembunyi dari pandangan umum. Kasyaf bisa bersifat kasat mata, indrawi, atau maknawi pemahaman batin. Penting untuk dicatat bahwa kasyaf bukanlah tujuan utama dalam makrifat. Ia adalah buah atau anugerah bagi mereka yang hatinya telah disucikan. Kasyaf tanpa dasar syariat yang kokoh dan kebersihan hati yang paripurna dapat menyesatkan. Oleh karena itu, seorang arif senantiasa menguji kasyafnya dengan Al-Quran, Sunnah, dan bimbingan guru mursyid. Kasyaf yang benar akan selalu sejalan dengan syariat dan tidak akan pernah membawa kepada kesombongan atau klaim yang berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 103, 6-103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Meskipun Allah tidak dapat dilihat dengan mata fisik, kasyaf memungkinkan hati untuk menyaksikan sebagian dari manifestasi keagungannya. Tingkatan-tingkatan ma'rifat, maqamatul ma'rifah. Perjalanan ma'rifat bukanlah sebuah lompatan instan, melainkan pendakian bertahap melalui berbagai tingkatan atau maqam. Meskipun tingkatan ini seringkali tumpang tindih dan tidak selalu linear, gambaran umumnya dapat membantu memahami kedalaman perjalanan. 1. Makrifatul af'al. Mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Pada tingkatan ini, seorang salik mulai menyadari bahwa setiap kejadian,
Setiap perbuatan di alam semesta itu berasal dari Allah. Dia melihat bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Ketika dia melihat hujan turun, dia tidak hanya melihat awan dan gravitasi, tetapi melihat perbuatan Allah yang menurunkan rahmat. Ketika dia melihat seseorang berbuat baik atau buruk, dia memahami bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah. Ini adalah tahap awal di mana dia melihat tangan Allah dalam setiap peristiwa. 2. Ma'rifatul asma. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Pada tingkatan ini seorang salik tidak hanya melihat perbuatan Allah, tetapi mulai memahami bahwa setiap perbuatan itu berasal dari nama-nama, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya. Ketika dia melihat kasih sayang, dia menghubungkannya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika dia melihat keadilan, dia merujuknya kepada Al-Adl. Setiap pengalaman hidup menjadi cermin yang memantulkan satu atau lebih dari nama-nama Allah. Dia tidak hanya tahu nama-nama itu, tetapi merasakan hidup dan nyata dalam alam semesta. 3. Ma'rifatus sifat. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Pada tahap ini pemahaman menjadi lebih mendalam. Salik mulai merasakan sifat-sifat Allah yang azali dan abadi. Dia menyadari bahwa Allah adalah Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Qadir, Maha Kuasa, Al-Murid, Maha Berkehendak, dan seterusnya. Sifat-sifat ini tidak hanya menjadi konsep, tetapi realitas yang meresap dalam setiap keberadaan. Dia merasakan hidupnya adalah dari hidup Allah, pengetahuannya adalah dari pengetahuan Allah, dan kekuasaannya adalah dari kekuasaan Allah. Ini membawa kepada rasa ketergantungan total dan kerendahan hati yang mendalam. 4. Ma'rifatud dat. Mengenal Allah melalui datnya. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam makrifat yang hanya dapat dicapai oleh sedikit orang dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sepenuhnya. Pada tahap ini, seorang arif mulai merasakan zat Allah yang Maha Esa, yang tak terbatas dan tak menyerupai apapun. Ini adalah pengalaman tauhid sejati, di mana segala ilusi keberadaan terpisah dari Allah sirna dan yang tersisa hanyalah wujud mutlak Allah. Ini adalah Penutup, makrifat sebagai pilar kebahagiaan abadi. Kita telah melangsungkan perjalanan yang panjang dan mendalam, mengarungi lautan makna dari pernyataan fundamental, jasadmu adalah alam kubur yang nyata. Yang terkubur adalah jiwa nur Allah serta nur Muhammad. Siapa yang buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama. Selagi masih hidup, belajarlah untuk mengenal Allah, sebab Allah itu nyata, yang tidak nyata adalah dirimu. Dari pondasi syariat hingga puncak insan kamil, dari ancaman kebutaan hati hingga anugerah ilham dan kasyaf, kita telah mencoba memahami keluasan dan kedalaman ilmu makrifat, serta relevansinya yang abadi. Pernyataan ini bukan sekedar filosofi usang, melainkan sebuah peta jalan spiritual yang hidup dan relevan bagi setiap manusia di setiap zaman, termasuk di era modern ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, di mana manusia seringkali terasing dari dirinya sendiri dan dari penciptanya, makrifat menawarkan sebuah oase kedamaian dan makna sejati. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan menemukan kebenaran yang paling hakiki, bahwa Allah itu nyata, lebih nyata dari apapun yang bisa kita lihat atau sentuh. Konsep jasadmu adalah alam kubur yang nyata adalah peringatan keras sekaligus panggilan untuk bertindak. Jika kita membiarkan diri kita terpenjara oleh nafsu dan keterikatan dunia, maka cahaya ilahi, nur Allah dan nur Muhammad yang ada dalam diri kita akan tetap terkubur, dan kita akan menjalani hidup dalam kegelapan spiritual yang dampaknya akan berlanjut hingga ke alam akhirat. Namun, jika kita berjuang untuk membersihkan hati, mengendalikan nafsu, dan menyucikan jiwa, maka jasad ini akan bertransformasi dari kuburan menjadi makam yang indah, tempat bersemayamnya rahasia-rahasia ilahi. Proses mengenal Allah
adalah puncak dari seluruh eksistensi. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, melainkan pengalaman langsung yang mengubah seluruh cara pandang seseorang terhadap hidup. Ketika seseorang telah mengenal Tuhannya, ia akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada apapun di dunia ini. Hatinya akan tentram dengan zikir, jiwanya akan damai dengan tawakal, dan hidupnya akan dipenuhi dengan cinta kasih terhadap seluruh makhluk. Ia akan menjadi insan kamil, cerminan dari sifat-sifat Allah, membawa rahmat dan kebaikan kemanapun ia melangkah. Dan pada akhirnya, kesadaran bahwa dirimu yang fana itu tidak nyata adalah pembebasan tertinggi. Melepaskan cengkraman ego, menyadari bahwa segala kekuatan dan keberadaan adalah pinjaman dari Allah, adalah kunci untuk mencapai hakikat tauhid. Ini adalah realisasi bahwa hanya Allah yang memiliki wujud mutlak dan kita hanyalah manifestasi dari keagungannya. Maka marilah kita jadikan pernyataan agung ini sebagai kompas dalam perjalanan hidup kita. Selagi masih ada nafas, selagi masih ada kesempatan, mari kita berjuang sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Karena di dalam pengenalan itulah terletak kebahagiaan abadi, kedamaian sejati, dan hakikat kemanusiaan kita yang sempurna. Ini adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan, sebuah pembangunan diri yang tidak akan lekang oleh waktu, melainkan akan terus bersinar hingga ke kehidupan setelah kematian.